سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, Hadratul Muhtaram yang kita muliakan, yang kita sanjung tinggi, guru mulia kita almarhum Abu Ibrahim Bardan, atau sering kita kenal dengan Abu Bakar. Mudah-mudahan keberkahannya beliau mengalir kepada kita dunia wal akhirah. Mudah-mudahan beliau di alam kuburnya tetap ingat sama kita murid-muridnya. Mudah-mudahan beliau ketika jumpa sama Nabi Muhammad kita dilaporkan sebagai murid-muridnya. Amin. Begitu juga kepada seluruh segenap para dewan guru, seluruh dewan-dewan guru yang berada dalam daya Malikus Saleh, daya yang kita cintai. Begitu juga kepada seluruh daripada santri, baik santriwan mungkin santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agak mengejut sebenarnya, karena undangannya ngajaknya ngopi. Ternyata ngopi beneran, ngobrol perkara iman, ada rame. Saya pikir diajak dari Simbawuru mau cepet kita ke Panton, ngapain membawa jadi ngopi, ayo bismillah. Tapi saya pengen ziarah Abu Panton, saya bilang, karena saya udah lama juga ke tempat Abu Panton. Tapi alhamdulillah, kalau tahu saya diperjumpakan dengan calon-calon para ulama, insya Allah ini. Saya sebelum kemarin buka kitab dulu, takut nanti salah-salah gimana ini. Tapi mau dimaafin ya, karena yang berbicara belum tentu lebih alim dari yang mendengarkan. Karena barangkali ada salah-salah ditegur, nggak apa-apa insya Allah. Tapi alhamdulillah ingin ngasih konfirmasi kepada adik-adik sesama santri, sesama seperjuangan yang pernah rebutan Indomie, sesama santri yang pernah kadang-kadang stres karena nggak bisa ngapal, sesama santri yang kadang-kadang kitab nahu udah jadi kayak teman sejati, kemana-mana dibawa karena ngapal ngamel ya. Kita tahu semua perjuangan antum tersebut. Dan apa yang antum lakukan ketika berada di pondok pesantren Senisal ini, ketika antum duduk untuk menuntut ilmu, maka yang perlu diketahui, saya yang berbicara sama antum yang dengar lebih mulia mana? Mesti lebih mulia antum, secara tobat, secara yakin. Kenapa? Karena antum sekarang, saya cemburu sama kalian sekarang yang berada di depan. Karena apa? Karena sabdanya baginda Nabi Muhammad, kalian sekarang berada di atas sayapnya para malaikat, saya cuma di atas sejadah. Masih ada. Dari mana tuh? Di atas sayapnya para malaikatnya Allahu Akbar. Siapa kita? Kalau ingin membandingkan dengan diri kita apa yang kita punya daripada amalan kita, wallahi demi Allah kita tidak pantas untuk bisa injak sayapnya malaikatnya Allah. Akan tetapi luar biasanya ilmu, akan tetapi luar biasanya warisan baginda Nabi Muhammad. Allah Ta'ala muliakan setiap orang, siapa orang yang ngambil ilmu tersebut, maka diizinkan untuk bisa menginjak sayap malaikat termulianya Allah. Kemuliaan yang begitu luar biasa, yang patut disyukuri, yang patut dibanggakan. Jangan kemudian jadi santri minder, jadi santri takut kalah keren nanti sama anak SMA. Zaman sekarang santri lebih keren daripada anak luar, benar atau enggak? Setuju semuanya? Takbir. Jadi itu gombang jadi santri. Coba ada SMA, kalau saya disuruh ngumpul sekarang, ada ngumpul? Nggak ada, tidur semua di rumah karena bukan jam sekolah. Tapi santri jam segini disuruh ngumpul, siap. Pasukan pertama diajak barang, siap. Diajak nonton ilmu, siap. Itu kelebihannya santri. Maka beruntung antum yang berada di pondok pesantren Malikus Saleh ini di bawah naungan guru mulia kita almarhum Abu Panton. Saya nggak bilang Abu Panton udah meninggal dunia, jasadnya, zahirnya udah meninggal dunia. Akan tetapi insya Allah Abu Panton akan hidup di dalam setiap hati-hati muridnya yang mengingat Abu Panton. Maka setiap siapa orang yang belajar di pondok ini kemudian tapi tidak pernah mengingat gurunya, hati-hati, khawatir cahaya ilmu susah masuk dalam dirinya. Maka ini almarhum Abu Panton adalah mazhar daripada bagaimana Allah Ta'ala muliakan seorang ulama, muliakan seorang pewaris Nabi. Kita bicara tentang pewaris Nabi Muhammad. Disebutkan bahwasanya di akhir zaman nanti di hari kiamat semua urusan akan terputus di hari kiamat kecuali dua kata Nabi. Ilama illa nasabi wa sababi.
Yang pertama nasabku, dilihatnya baginda Nabi Muhammad tidak terputus sampai hari kiamat. Yang kedua sebabku. Apa sebabnya kepada baginda Nabi Muhammad? Orang yang mengambil sebab keilmuan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika disebutkan Nabi bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Saya mau tanya ini pada ahli fikih insyaallah semuanya. Belajar faraid semuanya ya. Belajar ya? Belajar faraid. Saya mau nanya, bukan mengetes, nanya simpel aja. Saya mau nanya ini kira-kira kalau saya kemudian tinggal di sebelah daerah Bantul, saya tinggal di sini 70 tahun, bertetangga dengan almarhum Abu Bantul. 70 tahun saya bertetangga. Kira-kira 70 tahun saya bertetangga dengan Abu Bantul. 70 tahun lamanya. Saya bersama beliau, saya kemana-mana ikutin beliau. Kira-kira ketika beliau meninggal dunia, saya bisa wariskan hartanya atau enggak? Bisa atau enggak? Oh, ragu banget dulu. Bisa atau tidak? Nggak bisa. Tapi umpama misalnya ada cucu Abu atau ada anaknya Abu di Kalimantan, jaraknya berkilometer, jauh. Tapi kira-kira ketika almarhum Abu meninggal bisa wariskan hartanya enggak? Maka mesti dipahami ketika baginda Nabi Muhammad bersabda al-ulama warathatul anbiya, kita mesti pahami yang bisa mewariskan ilmu itu mesti keluarganya baginda Nabi Muhammad. Maka siapa orang yang mengambil bagian ilmu daripada baginda Nabi Muhammad, maka dia telah masuk dalam kategori keluarganya baginda Nabi Muhammad dalam segi semua. Karena tidak bisa mengambil ilmu, tidak bisa menjadi ulama kecuali syaratnya kalau mengambil ahli waris mesti jadi daripada bagian keluarga terlebih dahulu. Maka Abu Bakar adalah keluarganya baginda Nabi Muhammad dalam bab semua. Semua para ulama kita adalah keluarganya baginda Nabi Muhammad karena mereka adalah ahli warisnya baginda Nabi Muhammad. Maka beruntung itu yang bisa mengambil warisan baginda Nabi Muhammad. Nabi gak tinggalin harta, gak tinggalin dinar, gak tinggalin dirham, cuma tinggalin ilmu. Akan tetapi dalam menimba ilmu mesti ada yang dipahami. Mesti ada yang dipahami ketika antum menuntut ilmu di tempat yang mulia ini. Antum bangun subuh, dibangunin subuh, sholat subuh, wirid, kemudian zikir, sholat jamaah, ngaji kitab. Kalau antum menghitung pahala yang antum dapat, Allah. Sampai disebutkan hatta hibranul bahar istaghfirullah. Ikan di lautan sekarang istighfar minta ampun untuk antum semua. Minta ampun dosanya antum semua. Semua yang menuntut ilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada beberapa hal yang terkadang miss. Kadang-kadang hati-hati kalau ilmu ini kadang-kadang bisa jadi teman syaitan. Ya. Bisa jadi. Saya akan bilang seperti ini. Kalau saya bilang seperti ini, yang nyuruh antum masuk pondok pesantren bisa jadi niatnya antum bisa jadi setan. Betul betul. Siapa mungkin yang nyuruh kita masuk pesantren? Kira-kira mungkin atau enggak? Nggak mungkin. Enggak. Syaitan mungkin nggak suruh antum ada pengajian? Enggak. Syaitan mungkin nggak suruh antum kemudian kamu sholat untuk sholat berjamaah atau ke masjid? Enggak. Berarti antum belum kenal siapa syaitan. Kalau antum bilang enggak, berarti antum belum kenal siapa syaitan. Karena para ulamanya sering mengingatkan bahkan di antara kita ketika kita mondok dalam pesantren, yang nyuruh kita untuk belajar di pondok pesantren adalah syaitan. Wah, tidak mau bermurid. Guru ini belum paham, tapi sesat ini. Udah ngomongnya udah mulai kantor nih. Yang nyuruh kita belajar kadang-kadang orang yang pergi ke masjid sholat jemaah, kadang-kadang yang nyuruh syaitan. Supaya antum tahu hebatnya syaitan. Syaitan kalau sekarang pengen ngajar antum umpama mabuk-mabukan, syaitan gak bakal mau ngajar antum mabuk. Kenapa? Syaitan tahu antum tidak akan mau mabuk. Syaitan tahu antum yang sama mabuk di sini nggak bakal diajak sama syaitan untuk kemudian nyuka perempuan. Kenapa? Syaitan tahu bentengnya kuat. Tapi syaitan ngajak gimana? Syaitan disuruh ayo taklim, ayo belajar. Supaya apa? Ketika belum belajar taklim, tapi jangan lupa ketika syaitan bisikan antum suruh taklim, syaitan tidak bisikan supaya antum keadab sama gurunya itu. Syaitan tidak bisikan supaya antum keadab sama guru-gurunya antum, syaitan tidak bisikan. Syaitan cuma bisikan antum belajar di pondok pesantren. Syaitan suruh antum belajar di pondok pesantren
Tapi jangan lupa, syaitan tidak bisikan bahwasanya orang yang belajar di pondok pesantren, belajar ilmu agama, kemudian tidak mengamalkan ilmu yang dia dapati di pondok pesantren, yu'adzab bi qabli badil wala, akan diazab sebelum menyembah berhala. Syaitan berbisikkan supaya apa? Supaya syaitan ingin menggoda para santri supaya nampak luarannya santri tolibul ilmi, ya. Corona tengku, jadi tengku. Tapi di pondok pesantren sama guru nggak nurut, sama guru nggak ada. Maka syaitan paling senang jadikan orang, menyesatkan orang, membuat luarannya bagus tapi dalam dosa. Ini syaitan. Maka jangan salah. Kadang-kadang yang nyuruh kita belajar adalah syaitan. Tapi syaitan tidak suruh kita kemudian beradab sama guru. Syaitan kemudian suruh kita melanggar perintah guru. Wallahi demi Allah, demi Allah, walaupun antum khatam di anak talibun 10 kali, 100 kali sekalipun, antum khatam minhaj ma'ali 100 kali pun, kalau antum tidak adab sama guru antum ketika di pondok pesantren, jangan harap bisa manfaat ketika pulang kampung nanti. Jangan harap. Karena patokan untuk bisa sukses nanti ketika pulang bukan pintarnya antum, tapi bagaimana keahliannya antum kepada guru-gurunya antum. Gak peduli antum mau pintar, sepintar apapun, sehebat apapun, gak peduli kalau antum kurang ajar sama guru, gak hormati guru, maka antum masuk ke dalam pintu gerbang kacau. Kalaupun saya kurang ajar sama guru, tapi ramai juga yang ngaji sama saya di rumah, di kampung. Ya, barangkali ada yang mikir begitu. Saya nggak pernah adab sama guru, tapi ramai juga yang mau belajar sama saya. Nah, ketika antum tidak beradab sama guru antum di pondok pesantren, antum pulang, antum buka pengajian, datang jamaah, datang jamaah. Tapi Allah Ta'ala datangkan jamaah orang-orang yang mengaji kepada antum, yang nantinya mereka akan membuat masalah dalam hidupnya antum. Ini janjinya Allah. Tapi siapa orang yang dia adab, dia adab sama gurunya, dia takut sama gurunya. Walaupun kadang-kadang di pondok pesantren dia ngapalnya kurang, kadang-kadang nggak lebih pintar daripada yang lain. Coba lihat keberkahan ketika dia pulang ke rumah. Allah Ta'ala akan kirimkan orang-orang yang memiliki hati yang ikhlas, yang akan mengambil istifadah ilmu kepada dia. Maka tujuan untuk masuk pondok pesantren adalah supaya antum mengerti untuk apa antum duduk di sini. Untuk apa antum duduk di sini? Saya pengen cerita salah satu daripada ulama Abraham, Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros adalah murid kesayangannya Sayyidina Abu Qamar Ibn Abdurrahman Al-Aqras. Beliau ketika di pondok pesantren di Jawa, yang lain udah belajar semuanya, Syekh Ali Baros mau belajar, kata gurunya, Ali jangan belajar dulu, tolong buatin teh dulu, buatin teh untuk teman-temannya. Besok mau belajar lagi, buatkan lagi Ali, buat teh lagi. Sampai kemudian suatu hari kawan-kawannya bilang, Ali, ente ini anak durhaka, lu bisa menjaga. Orang tuamu ngirim antum kemari untuk belajar, lo ngapain buat teh? Kalau buat teh ngapain ke pondok pesantren? Dalam hatinya ada, kan saya menurut apa kata kiai, apa kata guru, apa kata abu. Terus kemudian karena dia gak enak hati, dia tanya sama Sayyidina Abu Qamar, Habib, boleh gak saya belajar Habib? Kata Abu Qamar berangkat lepas, ente buat teh aja. Yang lain pada belajar, udah belajar semuanya, belajar nahu, belajar soroh, belajar fikih, belajar hadis, tafsir semuanya. Syekh Ali Baros belum buka satu kitab tuh. Tapi kan namanya amanah guru, perintah guru, khidmat sama guru. Akhirnya buat. Suatu ketika Nabi Muhammad dan Abdurrahman Al-Aqras panggil Syekh Ali Baros, Ali ambil kitab di atas, dia ambil kitab Bidayah. Kitabnya Al-Imam Ghazali. Baca Syekh Ali Baros. Ketika baca, baru sampai baris ke-7, tutup bekasih Nabi Muhammad. Tutup Syekh, aduh, nah tutup. Sekarang pulang, ngajar. Dia bingung. Baru belajar 7 baris, gimana suruh ngajar? Ya, kira-kira ada yang berani gak gitu? Kalau umpama Bapak Panton bilang baru belajar masuk kelas 1 pulang ngajar, buka pesantren. Berani ya? Hah? Apa yang dibuka? Jangan buka pesantren, buka pintu di gemetar. Ya. Ini disuruh pulang. Akhirnya Syekh Ali Baros pulang karena mau perintah guru. Akhirnya sama Abu Bakar Abdurrahman Al-Aqras. Ketika pulang sampai di Guere, beliau punya kampung di Guere, di Goreng. Sampai di Guere, beliau melihat bahwasanya ada rombongan orang yang membuat barisan, kayak penyambutan tamu besar.
Dia heran, ini mau ngambek siapa orang kampung? Apa presiden menantang kampung atau bagaimana? Dia tanya sama orang yang di sop pertama, jenazah pertama, itu mau nunggu siapa? Oh ini kami bakal nunggu ulama besar yang akan pulang daripada pondok pesantren yang bakal mulai kampung kami. Siapa namanya? Namanya Ali Bawas. Dia terkejut, nama dirinya. Belum ada WhatsApp, belum tahu. Kalau zaman sekarang mungkin bisa dikirim foto, udah tahu. Oh ini sudah nama, zaman dulu nggak ada. Zaman dulu cuma tahu nama ini bakal pulang belajar nafas, bakal jadi guru besar di Buena. Makanya di belakang saya ada salah bertanya, nunggu siapa? Oh ini ulama besar namanya Ali Bawas. Saya Ali Bawas dulu. Subhanallah, ketika balik ke kampungnya, ada nyesal dulu. Awalnya dari saya dulu, orang sana dulu, kata Syekh Ali Bawas, dia telah belajar berjelas, ketika buka kitab, subhanallah, semua isi kitab dia paham semua. Katanya kita adalah guru. Saya beri hawanya, dia berkata sama guru seperti apa kasih. Beliau memberi pertanyaan Umar bin Nabi. Dia tanya kami, kira-kira hawanya mengapain? Kalau saya tanya, kalian perhatian kami, tujuan belajar ya. Tujuan belajar Ustaz. Kalau saya kalau belajar, kalau belajar, dia juga saya bilang, aku belajar. Kenapa ya Ustaz? Kalau seperti kita hawanya, kalau dia ketika mau di pesantren, khidmat sama guru, usahakan supaya namanya ada di dalam hati guru. Maka itu kan namanya ada di dalam hati guru. Guru yang Quran dia akan didoakan dalam diri. Guru tahajud yang didoakan dalam diri. Ketika guru mengajar kepada Allah yang didoakan dalam diri. Maka setiap saat yang dia dalam dirimu, maka saat didoakan berkah dari guru. Maka itu asal daripada guru-guru mulia kita. Maka daripada itu, dari semua ibu-ibu sekalian, cara-cara ulama supaya Allah mudah-mudahan dulu itu ingat walaupun sesuatu apapun, walaupun sejenuh apapun, semua santri punya titik jenuh, semua santri punya rasa bosan ketika di pondok pesantren. Ingat rumah, ingat umi, ingat abah, ingat maghrib. Ada tetapi perjuangan ketika antum berjuang untuk ilmu, percaya perjuangan tersebut akan berbuahkan hasil yang begitu luar biasa. Sayyidul Alim Sayyid di Al-Imam Asy-Syafi'i disebut bahwasanya sultanul ilmi haram. Apa judulnya? Sultanul ilmi, pangerannya ilmu. Judulnya pangerannya ilmu. Apa maksudnya? Kalau waktu beliau belajar, dulu belum ada WhatsApp, belum ada WhatsApp. Sehingga ketika dapat surat daripada keluarganya di Hadramaut, beliau belajar di Mekah. Ambil surat, masukkan di bawah bantal. Dapat surat lagi, masukkan di bawah bantal. Lihat kejahatannya orang zaman dulu baru lagi belajar serius. Dapat surat, masukkan bawah bantal lagi. Selepas tamat 10 tahun kemudian, baru selepas pamit sama dewan guru mau balik ke Hadramaut. Setelah 10 tahun, saya tidak belajar 10 tahun tidak pernah bulan sama sekali. 10 tahun tidak pernah dibuat sama sekali. Karena serius mau untuk ilmu. Ketika dibuka surat tersebut selama 10 tahun kepala sini, nggak pernah dibaca sekali itu. Ketika dibuka, subhanallah dia punya adik ini sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Dia buka, ternyata ibunya meninggal pun belum nggak tahu. Uminya meninggal, belum nggak tahu. Bertahun-tahun yang lalu uminya udah meninggal dia nggak tahu. Apa ditanya sama teman dia, Habib, Salim, ini kenapa aku nggak baca dari awal? Kalau tahu umiku meninggal kan bisa baca doa. Dia bilang Habib Salim, kalau sampai aku tahu umiku meninggal ketika aku masih belajar kemarin, maka itu akan membuat sedih diriku dan akan mengurangi semangat belajar diriku. Dan aku yakin umiku lebih rindu aku tidak tahu dia meninggal. Aku serius belajar sehingga nanti ketika aku selesai aku bisa fokus untuk doakan ibu. Model ulama kita zaman dulu kalau belajar, maka jangan heran kalau mereka dijuluki sultanul ilmi, pangerannya ilmu. Kenapa? Puja ada yang begitu luar biasa. Nah ketika belajar, makanya ibu manukan antum. Manukan antum ketika belajar, lihat bagaimana guru-gurunya antum ketika belajar dahulu. Lihat bagaimana waktu Bapak Anton, waktu masih belajar dahulu. Belajar. Sahabat Anda, tanyain sama teman-temannya Bapak Anton gimana beliau waktu belajar. Jangan melihat guru waktu udah naik alfa.
Akhirnya salah cita-cita kan gitu. Ya. Akhirnya belajar pesantren ngapain? Enak kayak abang bisa naik auto kemana-mana. Salah niatnya. Akan tetapi, semisal guru-guru kuliah kita, semisal bapak-bapak bapak beliau naik mobil mewah sekalipun, jangan ditengok dari kemewahannya sekarang. Akan tetapi nengok perjuangannya beliau sebelum beliau jadi semulia sekarang. Contoh kemuliaannya dulu, contoh perjuangannya dulu, jangan dilihat sekarangnya. Maka banyak sekarang santri yang salah kaprah niatnya, kenapa? Karena lihat gurunya waktu ketika sukses, sehingga apa? Iming-imingnya nanti diajak kenduri, ya, makan aman, kemana-mana disalami, dicium tangannya. Bukan seperti itu. Akan tetapi lihat berapa jam mereka tidur ketika di pondok pesantren dulu, berapa lama kemudian mereka menghafal kitab-kitab tersebut yang sering kali kita dengarkan daripada guru-guru kita. Kadang-kadang ulama-ulama zaman dahulu, kalau mereka belajar di mana disebutkan dalam satu kitab, saya lupa, beliau satu syekh dari negeri Hadramaut, beliau pakai imamah. Kalau imamah sorban, beliau pakai sorban. Beliau kalau belajar setiap malam, beliau taruh apa namanya, pangat, lampu lilin itu. Zaman dahulu belum ada lampu, sehingga ketika beliau belajar, beliau ngantuk, beliau tertunduk, terbakar imamahnya, beliau buka lagi, beliau ganti lagi. Maka disebutkan satu malam beliau bisa ganti 18 imamah. Kalau kita udah kebakar sekali, ya udah kebakar tidur lah. Ya. Kalau mereka tidak, mereka berjuang menahan rasa kantuk untuk kesuksesan ke depan. Maka capeklah sama sekarang, capeklah ketika untuk belajar. Jangan, mungkin sebagian ada yang mungkin di kampungnya adalah orang yang mulia, sebagian mungkin ada anak ulama, sebagian mungkin ada anak tengku, sebagian mungkin ada yang anak orang-orang hebat. Ketika antum belajar, letakkan kemuliaan tersebut di dalam lemarimu di rumah, jangan kau bawa kemari. Engkau belajar serius di sini. Ketika selesai engkau belajar, engkau ambil balik kemuliaan tersebut, silahkan. Itu pesan daripada guru-guru kita. Pesan dari Hasan bin Abdul Bahar kepada kita, kepada para habaib ketika belajar. Apa kata Nabi SAW? Ketika engkau menuntut ilmu, maka ambil mahkotah habaibmu, kau letakkan di rumah, jangan kau bawa pesantren. Karena apa yang belajar? Engkau bukan mencari kemuliaan. Karena kemuliaan bukan dicari, tapi Allah Ta'ala yang akan datangkan ketika engkau bisa memuliakan Allah, bisa memuliakan Nabi Muhammad, bisa memuliakan ulama-nya baginda Nabi Muhammad. Itu syaratnya. Tapi kalau engkau tidak bisa memuliakan Allah, tidak bisa memuliakan Nabi Muhammad, apalagi lagi tidak bisa memuliakan ulama-nya baginda Nabi Muhammad, hati-hati. 1000 tahun engkau belajar tidak akan ada gunanya. Puluhan tahun engkau belajar di sini tidak bakal ada gunanya. Maka engkau punya guru di sini, hormati guru, tanpa perlu disuruh, tanpa perlu diminta. Kita hormat sama guru karena bekal khidmat kita sama guru. Karena keberkahan ilmu seorang santri apabila dia berkhidmat kepada gurunya. Tahu khidmat? Tahu khidmat? Tahu khidmat? Tahu. Sebagian tahu, sebagian enggak. Khidmat adalah engkau melakukan sesuatu untuk gurumu, untuk menyenangkan hati gurumu. Itu namanya khidmat. Disebutkan bahasanya man khadam gadam. Man khadam gadam. Barang siapa yang berkhidmat ketika di pondok pesantren, maka dia yang pertama akan sukses ketika keluar di pondok pesantren. Ini jaminan. Jaminan. Lebih pasti. Maka siapa orang yang kemudian dia mau berkhidmat kepada pondok pesantrennya, jangan kemudian ngelihat sampah di pesantren kemudian berharap sama yang pinggir. Jangan. Ini pesantren punya siapa? Punya Abu. Lah Abu siapa? Gurunya Antum. Kalau Antum yang punya perhatian sama pondok pesantren, jadi orang milik gurunya Antum, lantas siapa yang mau perhatian? Siapa yang mau berkhidmat? Siapa yang mau kemudian mau untuk mengindahkan daya yang telah dibangun susah payah oleh Abu? Abu jadi payah belajarnya, semua pikirannya, semua tenaganya, hartanya dikeluarkan. Tidak akan bisa kita kemudian dengan sisa tenaga kita bantu pondok pesantren ini. Jadi kan pondok pesantren milik kita pribadi. Milik kita pribadi bukan untuk ambil alih, bukan. Ya. Tapi milik pribadi dijaga sama-sama, dilihat sama-sama. Apa yang kurang dibuat, apa yang kurang dikerjakan, tanpa perlu kemudian harus memilih-milih. Karena yakinlah, yang rajin bersih-bersih di pondok pesantren dia yang berhasil. Semua para ulama kita di luar negeri itu semua. Sayyidina Habib Ali Al-Jufri, Habib Ali Al-Jufri, beliau ketika pulang dari tangan ceramah yang hadir puluhan ribu orang, ketika pulang beliau ngapain? Beliau ke kamar mandi, bersihin kamar mandi. Apa kata beliau? Tanya, Habib ngapain bersihin kamar mandi? Kata Habib Ali Al-Jufri,
tadi aku hadir pengajian yang salah aku ribuan, yang salahin aku ribuan. Aku khawatir nanti timbul kesombongan dalam diriku sehingga aku cuci kamar mandi ini untuk aku merendahkan diriku di sisi Allah bahwa saya tidak ada yang mulia di dalam muka bumi ini. Aku pun tidak menjadi orang yang mulia. Maka contoh daripada ulama kita, Sayyidina Abu Bakar ibn Abdullah Idrusin Akbar. Habib Abdullah ibn Abu Bakar Idrus di kota Tarif punya pondok pesantren sebesar ini. Sedikit kisah terakhir supaya motivasi untuk antum. Ya, beliau punya santri sekitar 10-an. Di antara santrinya putranya beliau Habib Abu Bakar bin Abdullah, di antara santrinya selesai ujian apa namanya, teori, tulisan, selesai, semuanya lulus. Tinggal ujian praktek belum. Apa kata Habib? Habib suruh sama 10 orang santrinya, beliau bilang, kalian keluar ke kota Tarif, cari di kota Tarif orang yang lebih hina daripada engkau, bawa kembali, kita ajak makan malam. Gampang ya? Gampang. Cari orang yang lebih hina daripada kita untuk dibawa makan malam sama Habib. Semuanya keluar. Putranya Habib Sayyidina Abu Bakar, beliau keluar. Beliau melihat di Masjid Jamek kota Tarif ada pemuda yang duduk di emperan tangga tidak sholat. Sehingga beliau naik. Ketika beliau naik, selepas sholat beliau nengok lagi, itu pemuda belum sholat. Dia pegang tangannya. Nah, ini orang masih lebih hina daripada aku. Aku sholat jamaah, tadi dia tidak sholat. Aku bawa dia depan abahku. Dia bawa sampai tengah perjalanan, Habib mikir, Habib Abu Bakar. Iya, kalau dia belum sholat, kalau sebentar lagi dia sholat, sholatnya berjamaah dan sholatnya lebih khusyuk daripada sholatku, dia lebih mulia daripada aku. Akhirnya dia dibawa pergi ke pasar untuk cari semua orang. Akhirnya tidak nemu siapa-siapa, dia nemu cuma anjing lagi makan di tong sampah. Dia bawa anjing, mau bawa anjing makan malam sama abahnya. Ini pasti anjing lebih hina daripada aku. Dia najis, haram, jelas najisnya, bahkan najis besar, mukhallabah. Ini pasti aku bawa lebih hina daripada aku. Dia bawa anjing tersebut sampai di perjalanan ini Habib Abu Bakar pikir, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwasanya semua binatang nanti di hari kiamat dijadikan debu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa terkecuali termasuk anjing. Dijadikan debu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau mikir, kalau aku bisa lewat Siratul Mustaqim, masuk ke dalam syurga, aku lebih mulia daripada anjing ini. Tapi kalau aku masuk ke dalam neraka, lebih mulia ini anjing jadi debu daripada aku jadi bara api neraka. Akhirnya beliau pergi balik. Sampai balik, yang lain teman-temannya udah bawa orang semuanya. Cuma dia nggak bawa satu orang pun, dia nggak bawa orang. Dalam hati yang 9 orang, anak pimpinan pesantren nggak lulus. Ya, dia nggak bisa bawa orang. Ya. Ditanya sama Habib Abdullah, kita bawa siapa? Habib, ini penjudi. Ini penjudi masih lebih hina daripada aku, Habib. Kita bawa siapa? Ini zina, Habib. Wah, luar biasa, pengalap begitu. Kita bawa siapa? Semuanya jelasin. Ditanya sama putranya, nah, tidak bawa siapa? Apa kata putranya Habib Abdullah? Abah, aku udah keliling semua kota Tarif, Abah. Aku cari orang yang lebih hina daripada diriku, Abah. Yang aku dapati adalah aku adalah orang yang paling hina di kota Tarif. Apa kata abahnya? 9 lagi masuk pesantren lagi, 1 orang lulus. Cuman anaknya Habib yang lulus. Sehingga jadilah semisal Sayyidina Abu Bakar ibn Abdullah Al-Adrus Al-Adri. Kalau antum berkesempatan pergi ke Tarif, insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa diziarah dan belajar di kota Tarif, insyaallah. Antum bisa pergi ke negeri Aden, tanya siapa Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adrus yang tadi itu. Tanya, siapa beliau? Maka engkau akan dapati ulama terbesar di negeri Aden yang pernah ada. Ulama terbesar di negeri Aden yang pernah ada. Akhlaknya bagaimana? Akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan sedikit, mohon maaf ya kelamaan tadi ceritanya mengopi ini, tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak bermaksud untuk mengajarkan tamu sekalian yang berada di daerah ini, tapi untuk mengingatkan saya pribadi sendiri dan juga beliau sudah kasih amalan. Kita dulu di Hadramut sama guru-guru kita memang paling sering dikasih amalan itu sholawat sama Nabi Muhammad. Dibandingkan dengan zikir-zikir yang lain juga perlu, tapi sholawat kadang-kadang kita sebelum masuk pesantren
Ya, bukan berarti harus di sini, enggak. Ini pengalaman aja sharingnya ya. Sebelum masuk, sebelum kita bisa nyentuh semua kitab-kitab yang ada di pondok pesantren, kita harus tulis satu biji sirah Nabi Muhammad terlebih dahulu untuk meningkatkan hati kepada Nabi Muhammad. Dan disuruh untuk kemudian mengamalkan sholawat sama Nabi Muhammad minimal walaupun nggak sanggup sebelum tidur 20 kali sebelum tidur. Santri harus punya sholawat sama Nabi Muhammad. Santri harus kenal sama sunnahnya Nabi Muhammad. Harus perhatian kalau masuk ke dalam masjid itu pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Jangan lupa kemudian kalau masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Jangan lupa doanya, itu harus ada pada santri. Karena yang membedakan antum sama orang luar adalah amalannya antum. Kalau ilmu, semua bisa belajar. Orang Yahudi bisa belajar nahu? Bisa. Orang Yahudi bisa belajar natologi? Bisa. Tapi yang bedakan kita sama orang-orang kafir ada kalau mereka belajar juga amalan kita. Ya, maka mesti diamalkan, ikatkan hatimu dengan Nabi Muhammad. Sedikit mungkin saya dulu pernah diskor sama guru sama Nabi Muhammad ketika masuk kelas disuruh berdiri, bro, berdiri. Saya berdiri, ditanya sama salah kamu apa? Saya bilang, Beb, saya kitab bawa, siwak bawa. Apa tuh? Nggak tahu, Beb. Buang nggak tahu. Nggak dikasih belajar. Suruh pulang. Besok saya balik mau belajar, gue. Belum. Udah tahu salah kemarin? Belum, Beb. Ya nggak tahu. Pulang nggak tahu. Kali ketiga disuruh balik, saya nangis. Saya bilang, Beb, andai 100 kali antum suruh saya balik, saya nggak tahu salah saya apa. Terus ditanya sama Habib, 3 hari yang lalu, kamu masuk masjid pakai kaki apa? Saya bilang, ya Allah, nggak ambil pakai kaki kiri. Saya diskors 3 hari untuk tidak bisa masuk kelas, cuma gara-gara masuk masjid pakai kaki kiri. Saya bilang, Beb, berlebihan banget, Beb. Cuma masuk masjid pakai kaki kiri, cuma melanggar sunnah. Terus nggak bisa belajar. Apa kata Habib Muhammad? Kata Habib Muhammad bin Shalih Al-Abbas, beliau mengatakan bahwasanya saya ikatkan kalian dengan baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalian sedang menuntut ilmunya baginda Nabi Muhammad. Dan siapa orang yang mengambil ilmunya baginda Nabi Muhammad dan dia tidak perhatian dengan baginda Nabi Muhammad, maka dia tidak berhak mendapatkan ilmunya baginda Nabi Muhammad. Subhanallah. Kadang-kadang kita nggak perhatian sama yang punya ilmu. Kita numpang ketenaran dari ilmu Nabi Muhammad. Kita numpang ambil kemuliaan dari ilmunya Nabi Muhammad, tapi kita lupa sama yang punya ilmu. Maka mudah-mudahan ambil amalan minimal sebelum tidur sholawat sama Nabi Muhammad. Yang bisa 100 kali, alhamdulillah. Tidak bisa 20 kali. Maka ambil daripada perkataan Syekh daripada Jordan, beliau mengatakan bahwasanya mestinya talibul ilm, mestinya santri di pondok pesantren sebelum dia lulus mesti harus bisa jumpa mimpi Nabi Muhammad sebelum dia lulus. Azamkan dari sekarang, niatkan dari sekarang. Tidak ada yang mustahil. Karena Nabi Muhammad ketika mengatakan bahwasanya barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka dia melihatku menyerang di mana, maka dia di hadap. Maka barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka dia melihatku secara nyata. Maka Nabi bilang begitu, bukan cuma mengucap hadis doang, bukan. Tapi Nabi suruh umatnya supaya rindu. Kapan sih? Pernah nggak kira-kira kapan santri ini sebelum tidur dia mikir? Pernah kapan sih terakhir kira-kira? Atau nggak pernah sama sekali? Atau terakhir kapan kira-kira? Ya Rob, kira-kira malam ini bisa jumpa Nabi Muhammad atau enggak? Ya Allah, malam ini kira-kira bisa ketemu Rasulullah atau enggak? Syekh Ismail Marzuki ngarang kitab Aqidatul Awwam, baru beberapa nama kemudian mimpi Nabi Muhammad yang lanjutkan. Ustaz Bushirik ngarang Burdah, baru ngarang Burdah ujungnya Nabi Muhammad yang selesaikan. Kira-kira kapan bagian kita seperti itu? Ya. Belajar nahu, nggak paham, tiba-tiba malam mimpi Nabi Muhammad yang ajarkan, subhanallah. Mudah-mudahan insya Allah amalkan salawat pada baginda Nabi Muhammad SAW, berusaha ikatkan hati kepada yang punya ilmu, berusaha ikatkan hati kita kepada yang punya ilmu, sehingga mudah-mudahan kita dapat keberkahan ilmu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ano sa hadis ora? Siapa yang berada? Siapa yang? Yang paling senior, siapa yang paling senior? Mau hadir Pak. Ya, karena masih muda. Mukanya boros, tapi umur masih muda. Serius. Doa habaib mustajabah. Amin. Kalau boleh lebih saja. Ya,
Saya berdoa bukan karena saya lebih pantas, saya pengen ngambil keberkahan doa sampai Abu Mantor. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga saya, Allah Ta'ala berikan keberkahan untuk saya dan keluarga berkat Abu Mantor. Amin. Tolong semua. Bahkan saya doakan untuk orang tua meminta dan doakan saya juga biar saya bisa, insya Allah, walaupun saya tidak pernah belajar dengan Abu Mantor, tapi saya insya Allah saya pengen mudah-mudahan Abu Mantor menganggap saya sebagai muridnya, insya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan semua yang belajar di Pondok Pesantren Malikus Saleh, sebagaimana namanya Malikus Saleh, rajanya orang-orang soleh, insya Allah semua yang belajar di Pondok Pesantren ini dijadikan orang-orang yang soleh, diberikan manfaat dalam ilmunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala berikan keberkahan ilmunya dunia oleh akhirat. Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajatnya dunia oleh akhirat. Allah Ta'ala mudahkan rezeki setiap orang tua yang lantarkan anak-anaknya kepada pesantren ini. Allah Ta'ala mudahkan segala urusan setiap orang tua yang lantarkan anak-anaknya kepada pesantren ini. Allah Ta'ala kabulkan hajat setiap orang-orang tua yang lantarkan anak-anaknya kepada pesantren ini. Begitu juga kepada dewan-dewan guru yang mengajarkan kita senantiasa meluangkan waktunya, menghormatkan waktunya untuk mengajarkan kita. Ya Rabb, kabulkan hajat semua guru-guru kami, ya Allah. Kabulkan hajat semua guru-guru kami, ya Allah. Kabulkan semua hajat-hajat guru-guru kami, ya Allah. Hajat dunia, hajat akhirat. Hajat dunia, hajat akhirat. Ya Rabb, panjangkan umur guru-guru kami dalam ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Panjangkan umur guru-guru kami dalam keistiqomahan dakwah kepada-Mu, ya Allah. Ya Rabb, kumpulkan kami semua yang hadir dalam pondok pesantren ini bersama Abu Bakar di surga-Mu, ya Allah. Di surga-Mu, ya Allah. Di surga-Mu, ya Allah. Bersama baginda Nabi Muhammad, bersama baginda Nabi Muhammad. Ya Rabb, keluarkan semua penyakit-penyakit hati dalam diri kami dan tidak dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah. Ya Allah, takdirkan semua yang ada, semua santri, semua dewan guru, semua yang ada dalam majelis ini, ya Allah, untuk bisa memandang wajah kekasih-Mu baginda Nabi Muhammad, bisa memandang wajah kekasih-Mu baginda Nabi Muhammad di dunia sebelum akhirat, di dunia sebelum akhirat, di dunia sebelum akhirat. Ya Rabb, kabulkan doa-doa kami, ya Allah, dengan keberkahan dalam dunia kami Abu Bakar Abu Ibrahim, ya Allah. Ya Rabb, kabulkan doa-doa kami dengan keberkahan daripada baginda Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami daripada anak-anak yang berbakti dengan kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami daripada santri-santri yang memiliki adab dan tinggi kepada guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami murid-murid yang meridai guru-guru kami sehingga Nabi Muhammad berkata Allah kepada kami, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Masakin ya Rabbal Alamin. Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.